Yo guys, Goldman Sachs memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga dari The Fed ini tidak akan terjadi minggu ini, tetapi yang diberikan oleh The Fed adalah sebaliknya teman-teman, karena The Fed sudah menaikkan suku bunga 25 basis point. Kemudian ada pertanyaan yang menarik di sini dari Bullrun Wonka teman-teman, kapan pivotnya? Dan sebelum menunggu pivot tersebut, menurut dia di sini, dia akan stok dananya, siapkan modalnya, karena ketika nanti menjelang The Fed ini pivot, dia akan kasih suku bunga yang cukup tinggi, dihantam mungkin lagi sekali, beberapa kali ke depannya. Dan ketika itu terjadi, kemungkinan besar saham-saham itu akan tumbang dan bank-bank juga akan ikut tumbang. Maka apa yang harus dilakukan? Ngeprint lagi nih The Fed. Oke, itu skenario-nya dia di sini teman-teman ya. Dan kita juga akan berbicara di sini tentang Bitcoin, price action-nya Bitcoin teman-teman di tengah makro yang sekarang ini terjadi ya. Oke, dan bagi teman-teman yang baru datang di Black Cuan, jangan lupa untuk menyempatkan waktu kalian, like video kali ini, kemudian subscribe ke channel ini, dan membunyikan loncengnya teman-teman. Supaya ketika saya mengupload video, kalian akan mendapatkan notifikasinya teman-teman ya. Dan berkaitan dengan Jerome Powell di sini teman-teman, yang sudah menaikkan suku bunga 0,25 basis point, dia sukses dengan HP merahnya, background merahnya, membuat harga saham turun teman-teman. Oke, jadi stok ini langsung drop setelah The Fed ini menaikkan suku bunga meskipun di tengah terjadinya banking turmoil. Jadi S&P 500 di sini yang langsung kena hantam teman-teman, dan kita bisa lihat chartnya di sini langsung tumbang dia. Meskipun ini benar katanya dia di sini ya, di New York Times di sini, bahwa nggak bisa kita sepelekan ini untuk permasalahan bank-bank yang mengalami krisis di Amerika tersebut teman-teman. Kemudian setelah kenaikan suku bunga tersebut, tidak hanya stok yang tumbang ya, ternyata Bitcoin juga ikutan tumbang teman-teman, 26.700 dolar teman-teman. Dan terlikuidasi nih, terlikuidasi itu ada sekitar 230 juta dolar hanya dalam waktu 24 jam ketika terjadi FOMC meeting tersebut teman-teman. Tetapi di sini saya ingin meng-highlight ucapan dari Jerome Powell ya di sini, yang merupakan chairman dari The Fed tersebut teman-teman. Dia katakan we no longer expect. Jadi kita tidak lagi akan menaikkan suku bunga di tahun ini katanya dia. Tapi teman-teman, ucapan mereka ini jangan kita terima begitu-begitu saja ya. Kita harus tetap dalam posisi yang steady, waspada, dan kita aware ya teman-teman. Karena keadaan makro ekonomi ini kan sangat-sangat tidak mendukung sekarang ini. Ada perang Rusia-Ukraina, kemudian ada sentimen Cina, kemudian ada narasi Cina yang mulai adaptasi dengan kripto, Bitcoin, segala macam. Sementara di Amerika Serikat dengan regulasi yang dikeluarkan oleh administrasi Joe Biden ini justru membuat kripto-kripto yang ada di Amerika yang sedang berkembang itu kayak dia diburu, dan mereka itu disebut sebagai, oke lah kita bilang kayak yang dilakukan oleh Obama pada tahun 2012 dulu itu. Mereka menyebutnya sebagai operasi choke point ya, yang menempatkan industri kripto ataupun institusi-institusi kripto itu seperti illegal finance lah, ataupun keuangan yang tidak legal lah di Amerika, seperti itu teman-teman. Dan ini yang membuat Amerika ya sepertinya akan nanti ditinggalkan ini teman-teman, kalau dia akan terus seperti ini. Atau juga bisa jadi ini semacam permainan untuk dia hancurkan dulu harga, kemudian CBDC-nya akan di-launch, seperti itu teman-teman ya. Dan memang ini tidak menyenangkan. Kemudian kalau kita lihat dari chartnya sendiri ya mengenai price action Bitcoin di sini teman-teman, sekarang ini memang kita tertahan nih di level 28.700-an ya, atau 28.600-an, karena di sini terjadi resisten yang cukup penting di sini yang bisa menentukan ini arah kedepannya Bitcoin menurut saya di sini ya. Kalau kita lihat dari analisanya bahwa di tahun 2021 sebelumnya itu adalah posisi ini menjadi posisi yang menentukan untuk Bitcoin ya. Ketika dia terjadi kenaikan, bahkan ketika dia terjadi pemantulan di bulan Maret ataupun bulan Mei ya teman-teman ya. Ketika Elon Musk di sini mengumumkan bahwa dia akan tidak lagi menerima Bitcoin ya pada saat itu, yang awalnya dia memicu bull run juga gara-gara omongannya dia kan menerima Bitcoin untuk pembelian Tesla. Dan apa yang terjadi, malah dia jatuhkan lagi harga Bitcoin ini di bulan Mei April kalau tidak salah pada saat itu, dan terjadi pemantulan. Kemudian di tahun 2022 ini posisi 28.000, 30, 31, 32.000 ini merupakan area yang memang krusial ya ketika Bitcoin mempertahankan area ini dan akhirnya gagal teman-teman,
karena di sini ada terjadi Luna crash dan dia terjadi penurunan yang dalam sekali. Kemudian di bulan November ada FTX crash, dan inilah yang saya katakan bahwa kemungkinan besar kita akan menghadapi resisten yang cukup kuat di sini dan akan menentukan arah ke depan seperti apa Bitcoin ini. Dan ada analis yang saya follow di sini, Gareth Soloway ya, yang tetap dia menyatakan sikap bear-nya teman-teman, bahwa kemungkinan Bitcoin ini akan bisa menembus 31-32 ribu, tetapi setelah itu akan terjadi koreksi untuk membangun basis-basis fondasi untuk pergerakan di bull run yang akan datang, katanya dia di sana. Tetapi apapun yang akan terjadi kan kita lihat aja seperti ini ya teman-teman. Kita yang sudah hold ini dalam posisi loss ataupun dalam posisi yang sekarang ini sudah profit karena kita mengambil banyak di bawah sini ya, alias kita mencicil lah teman-teman ya untuk harga Bitcoin. Jadi ini sebenarnya sudah posisi yang bagus ya untuk setup menuju ke bull run yang akan datang teman-teman. Itu pendapat saya di sini. Kemudian kalau kita lihat dari analisa Kevin Spencer yang di sini ya, dia tampilkan head and shoulders ya di sini. Tapi apa yang terjadi seperti tadi dikatakan ya, bahwa terjadi penolakan di area sini teman-teman, dan ini berkebetulan sekali juga dengan terjadinya the Fed meeting itu ya, yang menaikkan suku bunga 25 basis point, dan menurut saya ini sehat kok, healthy correction kok kalau menurut saya. Dan apabila ini terjadi penurunan seperti yang di-expect oleh Kevin Spencer, di sini kemungkinan kita bisa lihat ya harga Bitcoin akan menembus 30 bahkan ke 32 ribu teman-teman. Dan dari kejadian ini juga teman-teman ya, apa yang terjadi kepada harga Bitcoin pada saat ini adalah Bitcoin ini ketika saya record ya, dia berada di 27.500-an, sementara altcoins juga masih anteng-anteng aja sama-sama kayak biasa dia. Hanya saja yang terjadi spike itu sempat beberapa hari ke belakang itu adalah XRP ya teman-teman. Dia ini bahkan sempat tembus ke 0,49 dolar ya, dan ya sekarang ini orang lagi tipi-tipi yang short term trader seperti itu. Buat yang long terms di Bitcoin ataupun altcoins tetap semangat ya teman-teman ya. Dan jangan pernah mengejar harga ketika dia lagi naik, tapi usahakan untuk selalu ada peluru ataupun uang cadangan supaya kita bisa nembak, kita bisa beli ketika dia terjadi pullback ataupun koreksi teman-teman. Disitulah kita menambah jumlah aset kita ya, terutama untuk yang long term ya teman-teman. Karena sekarang ini pun ya, kita perlu sangat-sangat waspada untuk melihat pergerakan ini. Alasan saya adalah karena makro ini masih belum bisa kita sepelekan begitu saja. Dilema The Fed yang terjadi sekarang ini, dia ingin tekan inflasi sampai 2%, tetapi dia juga ingin tetap menjaga kesehatan perbankan. Bayangkan ketika dia naikkan suku bunga 9 kali berturut-turut di sini teman-teman ya, seperti dilaporkan ini dari ekonomibusiness.com, The Fed ini sudah naikkan 9 kali suku bunga dalam setahun. Dan apa selanjutnya? 4 bank tumbang teman-teman. Silvergate, SVB, Signature Bank, kemudian First Republic, yang bahkan peringkatnya First Republic itu sampai masuk ke BB plus ya kalau tidak salah, itu peringkat sampah itu di dalam S&P itu teman-teman ya. Dan apa yang akan terjadi kalau dia terus melakukan hal seperti ini? Dia juga akan mengorbankan ada 2 juta masyarakat Amerika yang kemungkinan jadi pengangguran, seperti yang saya cover di video saya yang sebelumnya teman-teman. Dan memang posisinya The Fed ini tidak enak teman-teman. Dan jika pun itu terus dilakukan lagi-lagi teman-teman, ini juga tidak bisa dihindarkan bahwa bank-bank regional yang ada di Amerika Serikat itu yang tidak bisa kejar suku bunga 475%-nya The Fed ini nanti, itu bahkan tidak mungkin juga dia akan bisa mengejar suku bunganya The Fed yang 5%. Dan bank-bank regional, bank-bank menengah kelas bawah di Amerika Serikat itu terancam gulung tikar di sini teman-teman. Yang akan main itu ya JP Morgan lah, pokoknya bank-bank besar lah yang akan kemungkinan merajai hal-hal tersebut. Dan ini kan tidak bagus untuk ekonominya Amerika terutama di sana teman-teman. Dan akibat ini terjadi juga, Cathie Wood guys, Cathie Wood menyatakan apa yang dilakukan oleh The Fed sampai sekarang ini, kalian itu bikin gempa bumi katanya dia. Ya, dia menyalahkan The Fed ini gara-gara performa dari pendanaan-pendanaan yang dilakukan oleh ARK Invest ya. Cathie Wood di sini itu tidak seagresif yang diharapkan, karena yang agresif di sini adalah The Fed yang naikkan suku bunga teman-teman. Dan untuk kita ingat juga, ini untuk kewaspadaan kita teman-teman ya. Saya di Black Cuan ini tetap super bullish untuk Bitcoin guys. Untuk yang lama-lama itu tetap, yang long term itu tetap saya super bullish. Hanya saja saya ingin punya koleksi itu ketika terjadi koreksi, ketika terjadi pullback, disitulah saya tetap dalam posisi cash teman-teman. Jadi untuk trading kecil-kecil itu tetap saya ambil profitnya. Terima kasih telah menonton kali ini teman-teman. Salam Black Cuan. Peace my friend.